Kesibukan aktivitas dan pekerjaan orang hampir menyita waktu dalam kesehariannya, sehingga jika ada urusan di luar rutinitasnya sangat menyulitkan mereka dalam menyelesaikan dikarenakan kurang waktu luang serta pemahaman dalam pengurusan hal tersebut. Surat kuasa adalah dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti urusan bisnis, hukum, dan kehidupan sehari-hari. Fungsi surat kuasa yaitu 1. Membantu pemberi kuasa yang tidak dapat melakukan tindakan hukum sendiri. 2. Membantu melindungi kepentingan pemberi kuasa. 3. Mempermudah urusan pemberi kuasa, memberi legitimasi pada tindakan atau keputusan yang diambil oleh penerima kuasa. Dasar hukum surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa adalah Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kuh Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian yang memberi kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Dasar hukum surat kuasa juga diatur dalam pasal-pasal berikut. 1. Pasal tahun 1793 Kuh Perdata yang menjelaskan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan berbagai cara, seperti akta umum, surat di bawah tangan, sepucuk surat, atau lisan. 2. Pasal tahun 1795 Kuh Perdata yang menjadi dasar hukum pembuatan surat kuasa khusus. 3. Pasal tahun 1803 Kuh Perdata yang mengatur hak substitusi, yaitu hak untuk menunjuk kuasa pengganti. 4. Pasal tahun 1813 Kuh Perdata yang menyatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa akan berakhir atau gugur apabila pemberi kuasa meninggal. Surat kuasa merupakan perjanjian hukum sepihak, sehingga pemberi kuasa dapat mencabut kembali kuasa tanpa perlu meminta persetujuan penerima kuasa. Ada beberapa jenis surat kuasa yaitu 1. Surat kuasa umum. 2. Surat kuasa khusus. 3. Surat kuasa pribadi. 4. Surat kuasa resmi. 5. Surat kuasa istimewa. Surat kuasa umum adalah surat yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengurus segala kepentingan pemberi kuasa. Surat kuasa umum biasanya tidak memiliki detail rinci tentang tugas-tugas yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. Surat kuasa umum seringkali digunakan ketika pemberi kuasa tidak dapat hadir secara fisik untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Contoh surat kuasa umum adalah 1. Surat kuasa untuk mengurus keuangan. 2. Surat kuasa untuk mengurus administrasi. 3. Surat kuasa untuk mengurus bisnis sehari-hari. 4. Surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam hal-hal yang bersifat umum dan rutin. 5. Surat kuasa untuk mengurus transaksi perbankan. 6. Surat kuasa untuk mengurus investasi. 7. Surat kuasa untuk membayar tagihan. Surat kuasa khusus adalah surat yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa dalam suatu perkara. Contoh surat kuasa khusus dapat digunakan dalam perkara perdata, sengketa tata usaha negara, dan pelaporan dugaan pelanggaran. Ciri-ciri surat kuasa khusus: identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, penegasan domisili pemberi kuasa, cakupan kinerja, tanggal penerbitan surat, tanda tangan, dan meterai. Contoh surat kuasa khusus dalam perkara perdata: mewakili sebagai tergugat atau penggugat dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Contoh surat kuasa khusus dalam sengketa tata usaha negara: mewakili sebagai tergugat atau penggugat dalam sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara.
Contoh surat kuasa khusus dalam pelaporan dugaan pelanggaran, menandatangani dan menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam surat kuasa khusus, penerima kuasa dapat diberi kuasa untuk menghadiri persidangan, mengajukan gugatan atau mencabut gugatan, mengajukan replik, menerima duplik, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi maupun ahli, meminta atau memberikan keterangan yang diperlukan, memohon putusan dan atau putusan sela. Contoh surat kuasa pribadi adalah surat yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa. Berikut adalah beberapa contoh surat kuasa pribadi. 1. Surat kuasa untuk mengambil ijazah dan transkrip nilai. 2. Surat kuasa khusus penggugat di pengadilan tata usaha negara. 3. Surat kuasa untuk mengambil sertifikat tanah. 4. Surat kuasa untuk mengambil uang di rekening bank. Surat kuasa pribadi dapat dibuat sendiri tanpa bantuan pihak lain. Surat kuasa resmi adalah surat yang berisi pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain. Contoh surat kuasa resmi. 1. Surat kuasa untuk pengurusan pengambilan tugas wisuda. 2. Surat kuasa untuk mengelola domain. 3. Surat kuasa untuk mengambil gaji karyawan. 4. Surat kuasa untuk membuat akun aplikasi pengawasan kapal perikanan. 5. Surat kuasa khusus penggugat. 6. Surat kuasa khusus untuk mewakili dalam perkara perdata. 7. Surat kuasa khusus untuk menerima, mengajukan, dan menghadiri persidangan di pengadilan tata usaha negara. Surat kuasa istimewa adalah surat kuasa yang digunakan untuk melakukan tindakan tertentu yang penting dan tidak bisa dikuasakan dengan surat kuasa umum atau khusus. Surat kuasa istimewa diatur dalam pasal tahun 1796 KUH Perdata. Surat kuasa istimewa harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bersifat limitatif, artinya perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri, tidak ada substitusi kuasa. Surat kuasa istimewa dapat digunakan dalam kondisi darurat atau sulit, seperti sedang sakit atau berada di luar negeri. Contoh tindakan yang dapat dilakukan dengan surat kuasa istimewa: memindah tangankan benda-benda milik pemberi kuasa, meletakkan hak tanggungan di atas benda tersebut, membuat perdamaian dengan pihak ketiga, mengucapkan sumpah. Surat kuasa istimewa harus dibuat berdasarkan akta otentik pada pejabat berwenang, seperti notaris atau PPAT. Surat kuasa istimewa dapat dibuat langsung oleh para pihak di hadapan notaris, ataupun dibuat para pihak terlebih dahulu kemudian dimintakan pengesahan oleh notaris. Jamal Bayu Ramadana, penanggung jawab dan sertifikasi Kominfo.